Salam, selamat pagi menjelang siang buat kalian semua anak-anak Salam sejahtera buat kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan lanjutkan kembali materi pembelajaran kita dengan topik adalah diskriminasi gender. Nah, kalau dalam pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang ras, etnis, dan gender. Nah, sekarang kita coba pahami terkait dengan diskriminasi gender. Nah, kesetaraan gender, kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan atau memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kita tahu bersama bahwa terkadang di kelompok tertentu menempatkan wanita itu adalah kelompok kelas 2, di mana porsi untuk kesetaraan itu minim buat mereka. Asumsinya selalu wanita itu tugas dan fungsinya selalu berorientasi di rumah, menjadi istri, ibu rumah tangga, merawat, mengurus suami dan anak-anak. Seputar itulah kadang konsep-konsep orang awam menyikapi perempuan. Tetapi sebenarnya dalam kesetaraan gender ini, perempuan dan laki-laki itu memiliki kesempatan, memperoleh kesempatan yang sama untuk bisa berkecimpung dalam dalam kegiatan politik. Dan sekarang kita melihat di dalam dunia politisasi pun sudah ada politisi-politisi dari wanita, dan mereka mumpuni dan mereka maksimal di dalamnya. Ada ahli ekonomi, ada penggiat sosial dan budaya, ada guru, ada dosen. Sekarang profesi pria, sekarang sudah ada wanita di sana untuk mengambil bagian. Misalkan kita berbicara tentang ada polisi wanita, ada Korps Angkatan Darat, ada juga Kowal, ada Korps Angkatan Udara, bahkan sekarang pilot pun sudah ada wanita, bahkan pekerjaan-pekerjaan berat menurut kita pun sudah dikerjakan oleh wanita. Misalnya kita sebut supir angkot, driver bus, ya kan, lalu ojek online. Bahkan ada yang tukang pikul. Artinya kemampuan perempuan itu setara dengan kemampuan laki-laki. Artinya berkesempatan juga bekerja untuk sama-sama mengambil peran yang sama. Nah, kesetaraan gender ini meliputi penghapusan diskriminasi, tahulah ya, diskriminasi pengkotak-kotakan, pemilah-milahan antara laki-laki dan perempuan ya. Penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Jadi kesetaraan itu bagaimana sekat-sekat, blok ataupun kotak penghalang, pemisah antara laki-laki dan wanita itu supaya disetarakan, sehingga wanita dan laki-laki bersama-sama berjuang untuk melakukan banyak hal. Diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks hidup ya, itu masih terlihat ya, misalnya dipengaruhi oleh tradisi atau budaya lokal. Umumnya budaya laki-laki selalu berpihak pada laki-laki, dan laki-laki itu dibanding-bandingkan dengan kaum wanita ya. Dalam konteks tertentu orang bisa kadang bertanya dalam dialog dengan sesama, misalnya begini. Orang ketemu bekas sahabat lama, dia tanya, apa kamu sudah married, sudah menikah? Sudah. Dia bertanya, berapa anakmu laki-laki dan berapa anakmu perempuan? Ya, tersirat dari dialog mereka bahwa anak laki-laki selalu lebih utama dan lebih berharga. Nah, ini termasuk juga dalam ranah diskriminasi perempuan. Gender dan jenis kelamin. Nah, tentu konsep ini jangan disamakan. Gender dan jenis kelamin itu hal yang berbeda, ya. Jadi tidak ada pembekuan peran di situ. Laki-laki yang suka kerja rumahan belum tentu dianggap banci.
Jadi jangan kita memponis justifikasi gara-gara kita lihat ada anak laki-laki suka menyapu, mengepel, bersihkan rumah, memasak, lalu kita berikan predikat banci. Belum tentu. Dan jangan suka kita berikan label kepada wanita yang suka bermain mainan laki-laki, lalu kita katakan dia tomboy, ya. Jadi belum tentu. Jadi gender dan jenis kelamin itu berbeda, ya. Jenis kelamin benar laki-laki dan wanita. Tapi kalau gender ini bicara tentang bagaimana fungsi laki-laki dan wanita dalam konteks kehidupan dari sudut sosial. Persamaan antara laki-laki dan wanita sebenarnya tidak ada diskriminasi. Dalam mata Tuhan, wanita laki-laki sama-sama berharga, ya. Ada akses dalam berbagai bidang profesi. Tadi sudah jelaskan, dalam profesi laki-laki pun sudah ada wanita. Profesi wanita pun sudah ada laki-laki. Misalnya jadi koki, chef, jadi salon, dan alat perias kecantikan, ya, instruktur dancing, ya, instruktur senam. Laki-laki dan perempuan mendapat keadilan berbagai kehidupan. Ya, jadi kalau ada wanita mendapat perlakuan kasar, maka wanita tersebut bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib dan mengusutnya dan memberikan sanksi dan tindakan tegas. Ketertinggalan wanita menunjukkan adanya perlakuan yang tidak berimbang antara laki-laki dan perempuan. Ya, dalam pendidikan kita lihat perempuan itu nggak pala begitu disekolahkan tinggi-tinggi karena menurut asumsi awam, toh nanti mereka akan menjadi milik suami dan mertuanya. Jadi tidak usah terlalu tinggi sekolahnya. Nah, begitu itu asumsi yang salah. Ya, cara berpikir yang salah. Ya, oke. Hak perempuan. Wanita atau perempuan dilindungi undang-undang. Dia punya hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki di NKRI. Misalnya, jika wanita mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau kita sebut KDRT, dipukul suami, diperlakukan tidak manusiawi, maka wanita tersebut dapat melaporkan ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum. Karena di dalam kekerasan telah terkandung tindakan kriminalitas, ya, merugikan orang lain. Jadi hukum akan membela dan memberikan sanksi, ya. Nah, apa yang menjadi kesimpulan dari materi ini? Buat anak-anakku, kesetaraan gender adalah hak yang tidak boleh diberangus oleh pihak manapun. Jadi laki-laki jangan merasa lebih hebat, lebih berkuasa, raja dilayani, sedangkan perempuan selalu asumsinya lemah. Tidak. Perempuan laki-laki sama-sama di mata Tuhan. Laki-laki dan wanita sama berharganya di mata Tuhan. Tentu memang laki-laki lah manusia pertama dicipta Adam. Hawa itu menyusul. Tapi di mata Tuhan antara Adam dan Hawa semua sama nilainya, tidak dibeda-bedakan, ya. Semua kita ini memiliki andil yang sama dalam kehidupan ini. Jadi anak-anakku, hari ini jangan pernah menyepelekan dan diskriminasi dengan wanita, karena mereka juga punya hak yang sama dengan kita di dunia ini, ya. Tuhan mengasihinya dan juga mengasihimu. Oleh sebab itu hari ini mari kita saling menghormati, saling bekerja sama, dan kita menunjukkan ada Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Nanti langsung kerjakan latihan soalnya, dan Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih buat atensinya dan selamat pagi menjelang siang. Shalom.